dinas di kehutanan. Jadi sering masuk hutan pakai hardtop FJ42 2 unit masuk ke dalam. Itu kita dari luar cuma bawa beras sama panci. Di dalam bisa seminggu dalam hutan tuh nemenin ayah. Nah, dari situlah kecintaan saya kepada dunia otomotif dari off-road pada. Nah, periode 2004 yang lalu kebetulan saya dipercaya di bagian pendidikan dan pelatihan oleh pengurus pusat yang jadi memang seperti ini saya kerjaannya membagikan pengalaman, trik dan sebagainya untuk kita di sana. Nah, mungkin saya yakin bahwa Bapak semua udah hafal lah, udah pernah kenal mobil 4x4, apalagi orang Kalbar pasti punya dan pasti bisa pakai 4x4. Saya yakin karena kecil saya SD aja udah nyolong mobil orang tua tuh dulu tuh pakai FJ. Nah, di sini pada kali ini saya akan membuat sedikit perbedaan persepsi kita, Pak. Karena kalau Bapak jalan di aspal dengan Bapak jalan di tanah itu pola pikirnya terbalik. Apa salah satu contohnya saya bilang begitu? Pada saat Bapak di aspal, Bapak ketemu turunan, Bapak rem. Otomatis kendaraan kan melambat kan? Tapi kalau di tanah, Bapak rem, yang ada itu mobil nggak kontrol, Pak. Itu yang saya bilang tadi, kebalikan dengan jalan di tanah. Kedua, kebalikan apa lagi? Tekanan angin. Ini perlu dicermati. Di aspal, pada saat tekanan angin kurang, maka kompresi angin di dalam ban itu akan panas. Oleh karena kekurangan angin di aspal, ban bisa meledak. Nah, tetapi hal itu kita praktekkan di tanah. Supaya apa? Untuk mendapat traksi yang lebih luas lagi dari permukaan ban. Dan kita tidak akan lari lebih dari 60 km per jam di tanah. Kecuali mobil balap kayak apa ya, yang memang udah disetting untuk seperti itu. Tapi kalau kita bicara dengan kondisi normal, itu nggak mungkin lah jalan di seperti ini Bapak lari 60, 40 aja udah kelihatan kenceng, Pak. Jadi itu yang saya bilang kebalik. Yang lainnya, pada saat Bapak menghadapi tanjakan, di sini kunci off-road yang saya ingin bagi ke Bapak. Ada namanya disebut teknik crawling, Pak. Crawling itu pelan-pelan dia naik. Kenapa harus pelan-pelan? Supaya nggak terjadi overtorsi yang mengakibatkan permukaan ban kehilangan traksi terhadap tanahnya. Nah, kalau di aspal itu tidak terjadi, Pak. Tapi di tanah itu terjadi. Nah, oleh karena itu nanti di sini kita akan bermain dengan crawling. Karena buat saya yang penting itu di tanah itu mau sebecek apapun kuncinya tadi, Pak. Tekanan angin sama crawling. Kuncinya itu. Kalau Bapak udah bisa dapat teknik crawling, dikasih trek apa aja, tenang, Pak. Crawling aja. Kenapa? Pertama, mobil kita nggak rusak, ya, karena masuk ke hutan itu kan kita nggak tahu pulang kapan, Pak. Kita harus menjaga mobil itu supaya masih utuh, kita masuk dan kita keluar. Kedua, permukaan atau jalan yang kita lalui nggak rusak. Biasanya kan kalau jalan tanah ini, wah, haji mumpung nih, gas, sehingga lubang semakin dalam. Orang teman kita mau lewat jadi susah. Nah, itu diharapkan tidak terjadi seperti itu. Dan itu adalah teknik-teknik ada light friendly terhadap lingkungan. Jadi kita tidak jalan off-road merusak kendaraan, merusak lingkungan, merusak
dompet kita juga, Pak. Gitu teman-teman. Jadi sebetulnya itu adalah inti semua dari teknik dasar di dunia off-road. Nah, penggunaannya bisa dilakukan, bisa dipraktekkan. Saya bicara hanya untuk iklim Indonesia ya, karena kita beda iklim. Kalau bicara off-road di Abu Dhabi sama di sini beda. Off-roadnya di sana pasir, Pak. Di sini tanah. Nah, ini kita bicara sekarang, saya bicara khusus untuk off-road di Indonesia, yang mayoritas itu semua tanah. Jadi kita nggak bicara pasir, nggak bicara batu. Ada batu sedikit, oke, tapi tidak fokus di batu karena batu di Indonesia itu sudah menjadi pengerasan bangunan jalan, Pak. Calon jalan gitu. Kayak makadam, jalan-jalan makadam, jalur-jalur desa itu kan di batu, tapi bukan batu yang notabene off-road yang ekstrim, tidak. Tapi masuk ke dalam off-road tapi udah masuk ke light rail. Begitu. Nah, sampai situ ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, saya mau nanya. Nanya, Pak. Apa? Teknik rolling itu gimana? Teknik rolling. Oke. Teknik rolling itu merayap, Pak. Oh iya, siap. Merayap, jadi kita merayap sehingga kita sesuaikan akselerasi yang kita berikan dari kaki itu tidak berlebih sehingga menyebabkan slip di roda. Itu crawling itu sepelan mungkin. Kalau kita kelebihan injek gas, itu akan terjadi overtorsi malah. Mobilnya akan diam, bannya berputar terus, tanah makin dalam. Kayak gitu. Itu juga kita sesuaikan nanti. Ada jalur-jalur yang cuman itu untuk tingkat advance lagi di atasnya ini. Jadi kita kapan sih harus pakai gigi 1 crawlingnya, kapan kita harus pakai gigi 2. Nah, kita nggak bicara ke situ dulu karena kita sekarang bicara crawling dasarnya dulu. Bapak harus bisa dulu crawling itu bagaimana, dan sebagai pengendara dan penumpang itu enak, Pak. Nggak, itu crawling. Kalau Bapak di dalamnya udah enak, udah nyaman, crawlingnya enak. Makanya saya sengaja ini buat trek agak panjang nih, seriusan panjang, dan Bapak harus bisa crawling. Nanti saya akan dengar dari instruktur yang ada di dalam mobil, mual nggak? Kalau Bapak mual, berarti Bapak nginjek gasnya nggak benar, crawlingnya nggak benar. Jadi gimana caranya Bapak crawling, merayap, penumpang dan Bapak enjoy, nggak capek. Jadi untuk saat ini kita bicara tentang off-road yang notabene teknik dasarnya adalah crawling, dan itu dipergunakan di tanjakan. Tanjakannya lumayan, Pak. Kalau Bapak lihat pakai berdiri, mungkin bertanya, ini gue mesti gas dari bawah. Seriusan, saya buat tanjakan, nanti Bapak bisa lihat di sana. Kalau Bapak udah coba, ini gue mesti gas. Cuma di sini saya nggak mau. Bapak crawling, sebisa mungkin crawling. Kalau mati, ulangin lagi, nggak apa-apa. Pokoknya gasnya yang pas, tidak berlebih, mobil pun tidak boleh loncat. Cukup lumayan curam tanjakan. Dan sengaja saya buat seperti itu supaya bapak-bapak bisa adaptate kakinya kepada teknik rolling ini. Ada lagi selain teknik rolling? Pas kalau misalnya itu teknik crawling itu Pak, crawling itu pas kita naik, misalnya ada obstacle sedikit, dia kan pasti turun tuh. Kita apa kita langsung injak pedal rem atau ada teknik lain yang bisa kita modifikasi? Oke. Kalau Bapak pada saat menanjak itu juga ada nanti di sini.
kebetulan ada yang Bapak tanyakan, jadi nanti bisa dicoba, saya akan kasih teorinya. Bapak adjust, injek gas, ya, disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih, tidak kurang. Kalau kurang Bapak mati, kalau lebih Bapak loncat. Ya, ini mati tidak boleh, loncat tidak boleh. Ya, saya Maksudnya mati mesin atau kami yang mati? Mati mesin. Ini rancu nih. Mati mesin. Lompat nih, lompat apa? Mobil lompat, kami lompat. mobilnya lompat Pak. Oh, mobilnya lompat. Ya. Gak apa-apa. Justru yang kayak gini kan bisa mencairkan suasana. Bingung gue lo. Lu yang mati udah Yang mati apa mobil langsung lompat? kubur. Oke. Itu jadi pertanyaan tadi bagus. Itu juga ada di sana. Kebetulan saya kasihnya turunan Pak. Jadi Bapak turunannya agak mikir di sana. Ini instruktur di dalam mobil nggak akan ngasih tahu. Kamu nggak boleh jalan. Nggak boleh. Hanya mengandalkan daya mesin ya. Iya. Engine brake. Engine brake. Ya, di situ Bapak rasakan pengendaliannya. Pada saat selesai itu mau gas lagi masih begini nggak? Bisa turunan ya. Iya. Boleh dibocorin tipsnya dulu nggak Pak? Tipsnya udah tadi udah saya Kan bagi. ini Pak dibocorin. Saya lebih simpel begitu Ya kira-kira. nanti praktekkan. Nanti prakteknya. Ya kan benar. Karena gini, Pak. karena Bapak praktek itu di sini melatih atau mengenal sejauh mana sih kita harus injak gas. Ya, sejauh mana? Bukan ini namanya tidak ada hukum pasti di sini Pak. Karena kita bisa lihat ini ada Rocky dan ada Toyota Hilux. Ini ada dua kendaraan yang berbeda, karakternya beda. Dan Bapak harus bisa pakai Rocky, Bapak harus bisa pakai Hilux. Harus cobain, oh karakternya Hilux begini. Oh karakternya Rocky tough begini. Kalau Bapak tidak ada benchmark atau perbandingan, itu sulit Pak. Jadi hanya akan bicara di awang-awang. Karena nggak tahu mana yang bagus, mana yang jelek. Nggak tahu mana yang A, mana yang B. Kalau kayak begini, kebetulan alhamdulillah ada yang mobil modern, ada mobil jadul. Ini dua-duanya ada di Indonesia dan Bapak harus coba merasakan bagaimana sih. Pak, sorry Pak. Ya. Terkait safety, ini separah-parahnya kita nyetir mobil off-road ini nanti di lapangan kemungkinan dia terbalik berapa persen? No, Nol ya? no, Jadi resikonya zero ya kalau untuk terbalik itu. no. Kenapa saya buat dan saya bilang no? Karena saya tidak kasih teknik negatif di sini, belum. Nanti Pelatihan berikut. dua kelas lagi baru ketemu negatif. Dan Dasar, ya. negatif bukan mobil yang kayak gini yang saya pakai Pak. Kenapa? Bapak harus kebalik 7 kali dalam sehari. Oh itu ada pelajaran khusus? Ada. Oh. Dan saya mengalami itu Pak. Belajar sehari 7 kali sampai oli gearbox itu habis. Kenapa? Waktu itu saya masih suka ikut kalau ada event, dan pada saat di lapangan terbalik itu disorientasi Pak. Kita nggak tahu mana depan, mana belakang, mana kiri, mana kanan, posisi kita aja nggak tahu ada di mana. Nah untuk melatih otak kita agar masih bisa konsentrasi di situ, yaitu latihan negatif terbalik, negatif terbalik. Nah cuman kan kita nggak bicara ke situ Pak. Itu untuk next episode lah. Gitu. Nah untuk kali ini latihan kita zero accident, tidak ada negatif, jadi hanya crawling dan teknik Bapak mengendalikan setir. Ya, mengendalikan setir penting, tidak over, tidak kurang. Biasanya gini, di jalan yang tanah udah ke blok, udah terbentuk dalam gitu ya, mobil miring ke kiri, ya. Ini setir sama kita ke kanan ya. Ya, ya. Karena udah miring ke kiri. Dan setir ke kanan bukannya kita maju,
malah nahan. Iya. Lurusin aja, ikutin aja alurnya karena udah terbentuk alur. Jadi kalau bapak lawan alam itu makin ngaco. Ikutin aja. Itu sering kalau bapak lihat lagi turni misalkan ke daerah, ada mobil keselip, dia berusaha banting setir, koreksi setir untuk memperbaiki posisinya. Padahal nggak mungkin, kecuali dengan bantuan alat bantu lain seperti winch bisa. Tapi kalau kayak gitu udah ikutin aja alurnya, karena sudah terbentuknya seperti itu. Gitu. Ada lagi? Hah? Cukup? Cukup? Oke, kalau cukup kita kesini sekarang yuk. Pengenalan mobil dulu. Lilik curang nih udah ngopi duluan. Ayo Pak, monggo Pak. Saya gelas jangan ikut sambil ngopi. Boleh Pak ya? Iya, Pak. Nah, ini mobil Kopi apa Pak? Saya tuangin. Ah, kopi hitam kepala api. Ada kopi susu. Pak, punten saya minta aku aja. Lagi ini saya kayaknya udah mulai pilek nih, apa stamina udah mulai menurun. Ada ini nggak Pak? Ada buah putih ya? Apa? Siapa pengen nyobain motornya? Oh, obat-obatan. Siapa pengen nyobain motornya? Siap. Apa paracetamol? Aja. Vitamin C aja kalau ada. Oh gitu. Ngopi. Ya nanti. Pasti lama Pak, ini 9 berapa? 95. Awal-awal Praga yang pertama juga masih Sudah pernah lihat? Oke, yang kedua. Di sini ada yang namanya free lock. Ya. Free lock ini membebaskan as roda. Ya, jadi kalau Bapak masukin 4H atau 4L di transfer case di tuas itu, kalau ininya tidak dikunci, tetap Bapak akan menjadi posisi 2H. 2 kali 4, bukan 4 kali 4. Nah, ini namanya free lock. Ya. Yang berikutnya, tekanan angin. Nah, di sini Bapak lihat, ini tidak kencang, iya kan? Napak bengkak. Iya. Napak semua. Dari permukaan bawah sini udah bisa kelihatan bahwa angin ini sudah dikurangi. Betul, kita sudah kurangi tadi supaya apa? Supaya mendapatkan traksi yang lebih lebar di tanah. Nah, kita nggak tahu bakal dapat mobil apa nanti ke depannya. Jadi lihat dulu. Wah, udah masuk ke 4H 4L kok masih penggerak 2 roda nih. Ternyata ini lihatnya belum dikunci. Nah, free lock ini ada 2 macam. Ada yang manual, ada yang otomatis. Ya, kalau yang otomatis dia bentuknya hitam Pak, nggak ada putarannya. Ya, kalau yang manual itu ada putarannya. Itu ada tulisan free sama tulisan lock. Nah, Bapak bisa lihat nih arahnya. Jadi diperiksa apakah mobil ini ada free lock-nya atau tidak. Kalau ada, kita sesuaikan, kita pasang sesuai kebutuhan. Kita kunci atau lepaskan. Kita mau main di mana nih? semuanya seperti ini Pak. Apa? Semua seperti ini apa tipe-tipe tertentu aja? Hampir semua seperti ini. Berarti Hilux juga ada. Hilux dia sudah otomatis. Udah otomatis. Ya, nah, pokoknya kalau yang manual ini ada di sini ada sesuatu yang bisa diputar. Coba aja bawa putar. Kalau yang otomatis kontrolnya dari mana Pak? Di kemudi Pak? Tidak ada Pak. Oh dia udah langsung terpasang ngikutin model. Ngikutin traksi Pak. Jadi pada saat ban itu slip dia akan ngunci. Oke. Yang otomatis untuk pabrik membuat itu untuk menghemat as roda Pak, sama menghemat bahan bakar. Ya. Kalau mobil kita Hilux Pak. Triton ya? Sorry. Triton. Sama aja. Triton itu kalau nggak salah udah Ada Hilux ya? Oh iya. Tapi Hilux yang itu ya? Hilux kecil ya?
Hilux itu sudah otomatis, Triton sudah otomatis, D-Max sudah otomatis, Ford Ranger. Yang tua masih manual. Yang terjadi kalau satunya lupa dikunci, satunya ini Nggak gimana? jadi dua. Nggak jadi. 4H. Tetap 4L. 4x2. Harus dua-duanya kanan kiri. Berarti dia kalau nggak dikunci itu kita memang sengaja setting untuk 2L aja ininya. 2H. 2H. Iya. Nah, saya kasih sedikit bocoran nih Pak. Kontaknya langsung. Sebetulnya teknik mengendara yang paling aman itu di posisi 4x4. Ya. Di aspal juga 4x4. Bapak akan terasa pada saat Bapak pakai mobil penggerak roda belakang, pada saat belokan dia akan pakai penggerak roda depan understeer. Ya, tapi kalau pakai 4x4, yang depannya narik, yang belakangnya dorong. Iya. Ya, itu kehebatan 4x4. Yang kedua, pada saat Bapak lagi jalan di jalan tol nih, lari 100 lah. Ya, karena maksimal kan 110, kita lari 100. Bapak hujan, pindahin aja dari 2H ke 4H, Pak. Itu akan lebih terasa stabil lagi. Nah, tapi saya tidak sarankan lari di jalan tol lari 100, Pak. Jebol. Saat ini saya sendiri hanya berani lari 75-80 lah, Pak. Karena kita hati-hati, tapi orang lain belum tentu hati-hati. Gitu. Jadi kelebihan 4H itu tadi ya, kalau Bapak main ke daerah yang banyak tikungan, banyak belokan, pakein 4H, lebih enak. Bapak lagi jalan, hujan, Pak masukin 4H. Tapi jangan lupa ini dimasukin. Dikunci. Untuk yang manual, kalau yang otomatis ya nggak usah berhenti, jalannya terus. Tapi ini Pak, kalau kita pakai tadi 4H ya Pak ya, Ya. di jalan tol, Ya. ada ngaruh nggak sama ini untuk mesin? Misalkan, maksudnya gini, karena di arusnya kan kalau di manual booknya itu kan 4H itu 4L ya Pak ya, sorry, 4L ya saya. Ini kita bicara H dengan H. Oh ya. Enggak bicara. Kalau bicara L, kita udah pakai yang begini. Berarti masih beda ya Pak? Ya, itu tadi saya kasih tips, trik di jalan raya. Kalau Bapak pakai mobil ada four wheelnya, masukin aja 4H. Kayak pakai ini, Ya. dari 2H, masukin aja 4H. Ya, efek sampingnya cuma boros aja sedikit. Ya, kenaikan keborosan itu maksimal di 30%. Tapi di situ keamanan kita lebih bagus. Soalnya kemarin saya baru pengalaman Pak, 3 bulan lalu. Apakah itu memang karena saya salah setel? Kansop saya patah Pak, saya mobil Ford. Itu saya setel di yang 4x4 Pak. Yang 4x4, saya ini di jalan lari 80, patah kansop saya. Sama noken as. Oke. Nah, saya dugaan saya pikir saya yang belum ngoper ke gini gitu. Apa memang karena itu? Oke, sekarang kita Tapi nggak tahu juga, kata bengkel sih enggak. gini. Ya. Saya bicara ke teknik. Penggunaan 4H dan 2H itu tidak mempengaruhi mesin seperti itu. Ya, beban yang diberikan juga tidak seberat itu. Kecuali Bapak masuk di 4L. Bapak masuk di 4L, ya harus berhenti dulu. Dan Bapak ngerasanya, kok ini mobil pelan, udah gigi 5 tapi pelan. Ya memang itu yang terjadi kalau main di L, low, pelan. Oh ya. Nah, Bapak masuk 4L, mungkin RPM overrunning. Oh. Nah, itu bisa menyebabkan. Oh ya L berarti Pak, mungkin L itu Pak. Saya Tuh, juga kalau salah. Bapak main seperti itu, kondisi mesin overrunning, crank as, crankshaft bisa patah. Oh ya. Sama seperti aerator tidak berfungsi Pak ya, Ya. naik ampere. Itu yang terjadi. Nah, jadi kerasa lah Pak kalau Bapak dari high ke low itu kerasa banget. Reduksi giginya. Ada lagi? Oh ya.
Cukup? Oke, kita lihat sekarang Hilux. Helm kita pakai ini gak sih? Enggak. Ini model. Nah, kalau Hilux dia modelnya udah diputer, Pak. Di sini, Pak. Sorry. Masuk aja enggak apa-apa, Pak. Oh ya. The switch. Oke. Berarti tinggal puter aja, Pak ya? Iya. Enggak usah apa kayak kopling atau bisa digigit. Motornya dia sambil aku masih ada kantong. Gimana sih motornya? Iya, sama. Nih. Triton kita pakai apa? Triton. Otomatiknya di mana ditekan? Ya ada switch aja, Pak. Otomatis. Tinggal pindah. Di dekat AC itu, sorry, sebelah kanan. Nah, Triton kan Dia ada dua ya? Iya. Jadi ada yang memang KL-nya itu, balik lagi ke buku panduan, Pak. Ada yang menyatakan kita tinggal pindah L harus dalam posisi berhenti. Tapi ada juga di generasi mobil yang sudah maju bisa dalam jalan tapi kecepatan rendah. Jadi balik lagi ke buku. Yang penting dulu manual, kan kita di motor satu mobil dan mobil lain belum tentu sama. Tapi kita nyatakan kalau bisa ada yang mindahin dari patah ke patah, dari patah ke patah, mobil harus mundur. Jadi nggak bisa langsung pindah. Ya, jadi harus mundur dulu baru lepas. Di di buku panduan biasanya ada lengkap kayak Triton, Ford itu biasanya di buku panduan ini ada. Kalau patah dari dua hal patah, kita patah karena jadi emang kita siap jalan. Ya kita udah pasti kayak gini lah. Masih kayak gini, mungkin kita dari jalan masih bisa patah. Juga di depan udah lebih ekstrim, turun kan patel. Pasti ada ancang-ancang dulu. Bagus saya mendingan berhenti ya dia ya. Oh ini kita udah style patel udah. Bagus ini sih. Pakai lempar kalau Rocky pribadi saya ya. mobil abang tuh pakai sebelah. Mobil bapak apa dulu ini? Enak dia kalau jalan-jalan di dalam tuh betul. Masih belum ada jalan. Navara itu gini, bukan mobil kerja. Mobil kenyaman. Bukan. Nyaman. Bukan mobil kerja. Kalau ini betul-betul di sawit mainnya. Kalau di sawit, pilihannya Triton. Triton tambal. Triton. Yang tadi itu Pak, durability dia satu. Yang kedua spare partnya gampang. Triton gampang. Mesinnya Triton itu 4D56 sama L300 sama Pak. Beda turbo ya? Iya. Malah turbo yang L300 sekarang sama. Iya. Turbonya. Jadi plug spark plug-nya Triton itu sama L300 kalau nggak salah harganya 7.500. Jadi Bapak beli aja. Bilang aja ini punyanya L300, itu harganya langsung beli. Iya. Dan ngomong Triton ya? Jangan ngomong Triton. Jadi kalau mau nyoba Triton beli aja 300 dulu. Nah, nanti aja beli. Makanya teman-teman di sini sekarang kok banyak merubah L300 dibuat 4x4. Sangat ya. Sawit biasanya. Iya, Sawit. Ada lagi si paling sawit. Coba. Kalau nggak ada sekarang Test drive. Test frame. Observasi. Apa? Test drive langsung Pak. Yang lain istirahat, 2 orang jalan, nanti ditemani oleh Pak Diki sama Pak Rudi, ya. Nah, saya minta nanti kalau udah balik ke sini tukeran. Ya. Yang dari TAF ke Hilux, yang dari Hilux ke TAF. Rasakan apa bedanya, Oh, siap. ya. Perubahannya seperti apa. Yang kedua, coba dipelajari cara kita ngegas. Ya, jangan sampai kita kekocok, penumpang kekocok, jadi nggak nyaman semuanya. gitu. Ya, gitu. Jadi di mobil mungkin ada 2 peserta ya, satu jadi penumpang, satu yang bawa. Di sana juga 2 penumpang, satu bawa, satu Iya, lu nemenin. Terus penumpang di bawah. Jadi Di luar pakai
Ada. Ada kursi belakang, ada Pak. Nah, nanti silahkan kalian diskusi di dalam mobil antara teman. Jangan hanya ke instruktur hanya akan menilai kelakuan bapak di Perilaku. Kelakuan itu agak negatif Pak, agak negatif konotasinya. Oke, perilaku bapak menangani kendaraan di Medan ini. Tip triksnya dari diktat yang saya buat itu kuncinya cuma tadi Pak. Crawling. Jadi bapak nanti di dalam ada jalan yang turunan harus manuver, ada, ya. Sesuaikan, jangan berlebih. Karena kalau pada saat bapak berlebih akibatnya fatal. Cuman di sini aman karena rata. Cuman keloknya banyak Pak. Iya, artikulasinya banyak. Terus turunan tanjakan juga. Nanti bapak boleh turun dulu, lihat ini tanjakan. Benar, ini harus nggak usah digas. Silakan. Ya, yuk monggo. Coba dulu. Ya Mas. Pelan-pelan. Yuk. Ya, jadi paling enggak Bebas atau bebas? 4 orang ya? 4 orang dulu. 2 orang. Iya, 4 orang. Siap. 2 orang. Orang mesin. Coba dulu. 2. Mana Pak? Oke. Ya.